Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Apa kabar anak-anakku sekalian di kelas 9 Madrasah Sanawiyah Nurul Falah? Tentunya saya berharap kalian masih tetap semangat belajar, karena moto kita adalah manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Dan saya harapkan kesemangatan terus dipelihara, apalagi kalian sudah berada di penghujung semester pertama di kelas 9 Madrasah Sanawiyah ini. Dan saya harapkan ini terus dijaga sampai nanti kalian lulus. Mudah-mudahan suasana akan berubah, ya, COVID-19 telah pergi dari negara kita yang tercinta, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di sekolah seperti biasa. Pertemuan kita anak-anakku sekalian kali hari ini adalah tentang utang piutang. Kita sering dengar kata-kata utang piutang, ya, menghutangkan barang, ya, utang piutang, menghutangkan barang. Apa utang itu? Utang itu adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan mengambil dengan membayar dengan yang sama, dengan yang semisal, ya. Utang 2000 dibayar 2000. Nah, itu namanya utang, ya. Pinjem 100.000 dipulangin 100.000, tidak ada kelebihannya. Sebab kalau kelebihannya itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, menjadi sesuatu yang riba, dan itu diharamkan oleh Allah. Dalilnya wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah juga mengharamkan riba. Nah, dasar kita melakukan utang piutang diperbolehkan dalam Islam. Apa dasarnya? Dasarnya kita tolong menolong antar sesama. Bukankah kita selaku hamba Allah ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling bisa membantu yang satu dengan yang lain, ya? Tolong menolong itu menjadi penting karena kita membutuhkan orang lain ketika kita menghadapi berbagai macam kebutuhan-kebutuhan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2. Apa kata Allah? Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Hendaklah kamu bertolong menolong atas kebaikan dan takwa kepada Allah, dan janganlah kamu tolong menolong atas dosa dan permusuhan. Ayat ini menganjurkan kepada kita tolong menolonglah dalam kebaikan. Kebaikan yang didasari dengan ketakwaan. Lillah, fillah lillah, karena Allah dan atas dasar Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa. Jadi tidak ada tuh dalam perbuatan dosa tolong menolong, ya, haram hukumnya. Karena Allah ingatkan wala ta'awanu 'alal ismi, jangan bertolong menolong dalam perbuatan dosa, wal udwan, yang menyebabkan menjadi permusuhan, ya, hindari. Nah, itu dasarnya. Kemudian ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Ibni Mas'udin annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yukridu musliman qardon marrataini illa kana kasodaqatiha marratan. Kata Rasulullah dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi telah bersabda. Apa kata Nabi? Seseorang muslim yang memberikan utang kepada seorang muslim yang lain 2 kali. Jadi ngutang sekali dikasih, 2 kali ngutang sekali dikasih lagi, dipulangin. Itu kata Nabi seolah-olah dia telah bersedekah kepadanya 1 kali. Jadi 2 kali ngutangin, walaupun uangnya balik lagi ke dia, tapi punya nilai pahala yang sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Rasulullah, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi, rawahul Muslim. Kata Rasulullah, Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Jadi kalau kita menolong saudara kita,
teman-teman kita, ya, tetangga kita, maka kita akan mendapatkan pertolongan Allah. Bagaimana hukumnya memberi utang? Hukum memberi utang bagaimana? Hukum memberi utang adalah sunnah. Ya, malah dapat menjadi wajib. Seperti misalnya apa? Mengutangi orang yang terlantar atau yang sangat membutuhkan hajat. Nah, nggak ada keraguan lagi bahwa hal ini adalah suatu pekerjaan yang amat besar nilai pahalanya, ya, terhadap apa? Terhadap kehidupan masyarakat. Kalau ada orang membutuhkan, itu jadi wajib. Ada orang keadaan darurat, emergensi, butuh kendaraan, butuh uang untuk berobat, maka kita tolongin. Walaupun bentuknya utang, itu menjadi wajib gitu. Kemudian dalam kehidupan masyarakat, tiap orang masyarakat biasanya masing-masing berhajat kepada potongan orang lain. Nah, gitu. Rukunnya apa? Ada lafaz. Lafaz itu apa ya? Kata-kata. Misalnya kalimat mengutangi, saya utangkan ini kepada engkau. Itu harus ada lafaznya. Ya. Jawab yang utang, saya mengaku berutang kepada engkau, ikrar. Apalagi ditambah apa? Dengan bukti tertulis bahwa si fulan utang, apalagi nilainya besar. Kemudian apa? Yang ada orang yang berutang. Nah, ini rukunnya. Kemudian ada yang berutang, ada yang berpiutang. Apa berpiutang itu? Orang yang memberikan pinjaman, namanya piutang. Utang piutang. Utang itu orang yang minjem, piutang itu orang yang memberikan pinjaman. Kemudian yang ketiga rukunnya barang yang diutangkan. Ya harus ada barang yang diutangkan apa? Mau uang, ya, mau perabot dapur, perabot rumah tangga, elektronik dan lain sebagainya. Tiap barang yang dapat dihinggakan, dilihat, dimanfaatkan, itu boleh diutangkan. Begitu pula mengutangkan misalnya hewan ternak, maka dibayar dengan sama jenis hewan ternaknya, itu juga boleh. Kemudian bolehkah ketika orang berutang menambah bayaran? Nah, melebihkan bayaran dari sebanyak utang kalau kelebihan ini memang kemauan sendiri tanpa ada paksaan, tanpa di luar perjanjian, nah itu hukumnya halal. Jadi kesadaran orang yang berhutang, saya merasa sudah ditolong, maka saya lebihanlah sebagai tanda terima kasih, itu boleh. Kalau ada di dalam perjanjian, tidak boleh. Itu jatuhnya menjadi apa? Menjadi riba, karena menjadi sesuatu yang disyaratkan. Jadi kalau hanya inisiatif sendiri, itu diperbolehkan, ya, bahkan bagus ya menurut saya, karena tentunya akan memberi kesenangan kepada orang itu. Jangan kita ngutang tidak tahu terima kasih, ketika dibayar, ditagih, malah kita marah-marah gitu. Nah, hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa inna min khairikum ahsanakum qodoa. Maka sesungguhnya sebaik-baik kamu ialah apa? Yang sebaik-baiknya pada waktu membayar utang. Nah, sebaik-baiknya pada waktu membayar utang, ya salah satunya melebihkan dari dari pembayaran sebagai tanda terima kasih. Kemudian ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala istakhrada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinna fa'ata sinna khairan min sinnihi wa qala khairukum ahsanukum qodoa. Nah itu ya. Ini adalah tentang utang. Ya, adapun tambahan yang dikehendaki oleh yang memberikan utangan dan menjadi perjanjian sewaktu akad, itu tidak boleh. Ya. Tambahan itu menjadi tidak halal, ya, yang diperutangkan, karena itu menjadi jatuhnya kepada riba. Nah, untuk memperkuat pinjaman ini boleh menjadikan sesuatu sebagai jaminan. Bahasa fikihnya boroh. Boroh itu barang gadaian untuk memperkuat pinjaman. Nah, itu diperbolehkan. Nah, ini berkaitan sekilas tentang hutang. Ya, saya harapkan jangan dibiasakan menghutang. Di tengah modern ini banyak sekali utang-utang, tapi berusahalah untuk menjadi orang yang cukup dengan apa yang ada. Jangan mengikuti perkembangan gengsi dan lain sebagainya. Ya, berusahalah cukup dengan apa yang ada, sehingga tidur kita bisa nyenyak, siang harinya tidak malu ketemu orang karena banyak utang.
Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini kalian tetap semangat. Sampai berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.